Ya baik, selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya kasihi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari topik 5 menuju sekolah damai. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Yustin untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan Bu Yustin. Terima kasih Ibu Yemima untuk waktunya. Terima kasih Ibu Yemima untuk kesempatannya. Saya izin share screen. Ya. Ya, kami dari kelompok 10 mendapatkan topik pada tema 5 yaitu menuju sekolah damai. Sekolahku yang damai. Adapun capaian pembelajaran yaitu menuju sekolahku yang damai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, mulai dari diri. Adanya pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah di sekolah Bapak Ibu terjadi perundungan? Kemudian, yang kedua, apakah di sekolah Bapak Ibu masih ada peserta didik yang menyebarkan ujaran kebencian? Selanjutnya yaitu aktivitas, di mana aktivitas terdiri atas beberapa. Yang pertama, faktor penyebab perundungan. Di mana faktor penyebab perundungan itu berasal dari yang pertama, keluarga. Keluarga adalah faktor yang paling utama atau yang terutama jika dalam keluarga itu sudah tidak baik, biasanya anak di luar pun memiliki kecenderungan untuk mencari perhatian sehingga um, terjadi perundungan-perundungan atau bahkan anak yang diam jadi dapat dikenai perundungan. Kemudian faktor yang kedua yaitu dalam masyarakat, di mana banyak masyarakat yang memiliki perbedaan. Jadi ada yang lebih menyukai hobi tertentu, jadi lebih pada masing-masing gitu ya. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor sekolah. Banyaknya aktivitas peserta didik itu adanya perbedaan membuat adanya penyebab perundungan. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor penyebab ujaran kebencian. Faktor penyebab ujaran kebencian yang pertama karena satu, faktor penyebab ujaran kebencian yang pertama kurangnya arahan dan bimbingan. Kemudian yang kedua karena media sosial. Dan yang ketiga mencontoh figur terkenal. Di sini figur terkenal yang dicontoh itu banyaknya justru figur terkenal yang memiliki sifat atau kata-kata yang kurang baik karena kadang anak itu menganggap bahwa figur tersebut itu gaul. Jadi kalau baik dicontoh, nah ujaran-ujaran kebenciannya itu dipraktekkan di lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya refleksi. Ada beberapa refleksi, ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah? Yang kedua, apakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi ujaran kebencian yang terjadi di sekolah? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut untuk mewujudkan sekolah yang damai? Nah, konsep satu yaitu menjaga sekolah damai. Menjaga sekolah damai, untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan juga ancaman. Dengan demikian, resiko menjadi kecil. Adapun ancamannya bisa dari eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua, kerentanan internal bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan, titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Kemudian yang ketiga, yaitu kapasitas yang berisi kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik di sekolah. Kemudian konsep dua, yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai.
Kemudian, komponen sekolah damai apa saja? Itu kebijakan, interaksi, promosi, damai di sekolah. Adapun dimensi-dimensi yang dikembangkan dalam program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan atau peace and non-violence, hak asasi manusia atau human right, demokrasi atau demokrasi, toleransi atau tolerance, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Kemudian, dasar sekolah damai. Sekolah damai anak merupakan model sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF yang dijadikan konsep ramah anak sebagai dasar dengan menyediakan sekolah yang nyaman, aman, dan terlindungi, pendidik yang terlatih, sumber daya dan lingkungan yang memadai. Kemudian prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi kepentingan, hak hidup, serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana ada dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya konsep 3 yaitu kerentanan perundungan. Salah satu bentuk kekerasan yang harus hilang dari dunia pendidikan adalah perundungan. Apa yang terbersit di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan kata perundungan? Pernahkah Bapak Ibu melihat atau mendengar adanya tindakan perundungan? Apakah Bapak Ibu tahu apa sih dampak jangka panjang dari perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain kepadanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari kekerasan lain, misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan lain-lain. Selanjutnya konsep 4 yaitu kerentanan kekerasan seksual. Adapun kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan karena anak-anak gemilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Konsep 5, kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Kerentanan yang lain adalah diskriminasi, yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Adanya pemaksaan memihak pihak lain, memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Selanjutnya, untuk aplikasinya yaitu dengan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Di mana senyum itu berarti menebarkan kebahagiaan dan kedamaian kepada orang lain. Kemudian salam berarti penghormatan kepada orang tua, sapa, wujud ramah terhadap orang lain, sopan, berperilaku baik, santun, bertutur kata yang baik dan halus. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tanggapan, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Bu Justin atas paparan hasil diskusi yang sudah dipresentasikan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak Ibu Guru semua untuk menyampaikan saran dan memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya persilahkan.
Oke, yang pertama ada Bu Umi, silakan Bu Umi. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu, saya hanya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan yang di nomor 1 tadi. Boleh Ibu Yustin membuka kembali? Ya, siap. Mana Ibu? Konsep 1 atau apa yang 1? Yang ini, yang pertanyaan nomor 1 yang apakah solusi yang dilakukan untuk mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah? Menurut saya solusinya bisa dengan meningkatkan kesadaran di antara peserta didik. Kemudian yang kedua juga bisa berkomunikasi antara guru dan pihak sekolah serta peserta didik. Kemudian yang ketiga bisa menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstra yang disukai oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir solusinya adalah dengan melaporkan pada pihak yang terkait, baik sekolah atau lingkungan setempat yang bisa dijadikan tempat untuk peserta didik mendapatkan solusinya. Begitu teman-teman, silakan yang mau menambahkan. Ya, terima kasih Ibu Umi. Silakan yang mau menambahkan. Terima kasih Bu Umi. Bapak Ibu guru yang lain yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Oke, Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Terima kasih Bu Yemima selaku moderator. Nah, saya pun akan menanggapi, kita sama-sama berdiskusi. Ini refleksi yang kedua Bu, yang pertanyaan kedua, apakah solusi ujaran Untuk kebencian Bu? mengatasi ujaran kebencian. Iya, itu kan sangat, saya merasakan sendiri dampak dari ujaran kebencian itu itu memang terbawa dari media sosial memang Bu. Nah, saran menurut saya pribadi, untuk mengatasi ujaran kebencian tersebut adalah memang pertama memang harus adanya pembatasan penggunaan gawai, terutama itu Bu. Penggunaan gawai, kemudian pembatasan penggunaan, kemudian yang kedua adalah kepedulian. Ini kepedulian terutama keluarga ini yang sebetulnya harus menjadi penjaga gawang itu di keluarga itu. Karena apa? Karena waktu kita di sekolah mungkin hanya beberapa jam, tapi kan ujaran kebencian itu terjadi di sekolah, tetapi kan itu mungkin akumulasi dari rumah, dari lingkungan masyarakat. Maka dari itu solusinya mungkin pertama harus ada pembatasan, dan yang kedua sekolah dan keluarga harus menjadi aktor utama dalam mengatasi dan membimbing siswa agar menjadi lebih ramah tanpa pernah mengujar kebencian. Seperti itu Bu, mungkin dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Teguh. Ya, terima kasih Pak Teguh. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau memberikan saran dan pertanyaan. Ya. Oke Bu Yemima, mungkin dari saya. Bu Yemima. Kita tinggal 1 menit. Bu Yemima. Oke, silakan Bu Sri Kandi. Baik, terima kasih. Mungkin saya ke refleksi bagian C ya. Tindak lanjut untuk mengatasi hal tersebut untuk mewujudkan sekolah yang damai. Saya rasa di sini solusi dan tindak lanjut yang kita bisa lakukan di sekolah, yang pertama kita mulai dari lingkup guru, terutama apalagi kita sebagai fasilitator, sebagai pendidik di sekolah kita masing-masing. Karena kadang yang kita dapati itu bahkan dari guru sendiri yang tidak membiasakan perdamaian itu ada, atau rasa damai itu ada di sekolah. Jadi mungkin dengan kita para guru bisa saling respect, saling menerima, saling menghargai, kemudian saling peduli, saling mengingatkan. Karena saya rasakan sendiri itu kadang
dari guru sendiri, makanya anak-anak murid kita Terbawa kan ya? melihat Terbawa ya. terbawa. Oh, iya. Melihat contoh Makanya gurunya bahasanya seperti itu sering ya. keluar, guru saya saja kayak gini, Oh gitu iya. kan. Itu sering Iya. saya dapat itu. Apalagi itu menurut pengalaman saya di sini. Jadi mungkin dari guru, nah dari guru-guru kita Iya, betul. kompak mengadakan apakah kegiatan yang bisa membangun motivasi mereka untuk saling respect, untuk saling toleransi dari perbedaan-perbedaan yang ada, Iya, seperti iya. itu. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu Yemima. Oke, terima kasih Bu Sri Kandi atas sarannya. Oke, kemudian selanjutnya ini waktu kita sudah selesai. Bagaimana kita tutup diskusi kita? Atau masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Masih ada Umi mengangkat Kulsum. tangan, Bu. Oke, silakan Bu Umi Kulsum, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Coba Ibu Yustin bisa scroll ke atas. Ya, ya, yang ini Bu. Ya, aktivitas faktor penyebab perundungan ya. Nah, ini yang pertama itu adalah faktor keluarga. Nah, biasanya itu berkaitan dengan faktor keluarga, misalnya keluarga itu memang ada cekcok atau ada permasalahan tertentu. Nah, sehingga siswa ini mungkin permasalahan keluarga ini bisa bisa membawa siswa itu sendiri ke dalam sekolah kan, sehingga perundungan itu bisa terjadi kepada orang lain. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu masyarakat. Nah, misalnya di dalam siswa tersebut ini melakukan interaksi. Geng motor ya. Tadi. Ya, contohnya seperti geng motor, misalnya, atau siswa tersebut mendapatkan kata-kata yang memang tidak baik dari orang lain. Nah, biasanya itu bisa dibawa oleh siswa itu sendiri. Kemudian untuk sekolah juga bisa mungkin siswa tersebut berinteraksi dengan orang lain dan melakukan aktivitas atau perkataan yang tidak baik. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Umi Kulsum. Oke, Bu Yustin bisa stop share. Kita akan menutup kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Saya izin stop share ya. Terima kasih Bapak Ibu guru semua atas partisipasinya dalam diskusi kita siang hari ini. Kita tutup bersama. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu Yemima.